Nah, lihat. Maka sisi pendalilan kita dari hadis ini, Nabi menamakan dirinya ni'mat salaf wa ana lagi. Sebaik-baik salaf untukmu adalah saya. Karena itu kebanggaan kalau kita menisbahkan diri kepada salafi, nisbah kepada Islam yang benar, nisbah yang dipakai, hal yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu'ul Fatawa, jilid 4 halaman 149. Kata beliau, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaihi wa ataza ilaihi. Tidak ada aib bagi orang yang menampakkan madhab salaf, menisbahkan dirinya kepadanya, memberikan acuan kepadanya. Bal yajibu qubulu dzalika bil ittifaq. Bahkan wajib menerima hal tersebut menurut kesepakatan para ulama. Baina madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan. Sebab madhab salaf itu tidak ada kecuali kebenaran. Yang ada dalam madhab salaf itu hanyalah kebenaran saja. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada aibnya bagi orang yang menisbahkan dirinya kepada madhab salaf. Dia katakan dirinya salafi. Dan nisbah salaf ini penisbahan yang sudah lama, bukan nisbah baru. Ya, jangan heran. Ya, bukan salafi. Apalagi ini salafi? Kelompok dari mana lagi dia? Nah, tapi salaf itu adalah nisbah yang sudah lama. Lagi-lagi Imam As-Sam'ani juga menyebutkan di dalam kitab Al-Ansar. Kata beliau as-salafi, kata beliau ini adalah nisbah kepada as-salaf, orang yang meniti jejak para ulama as-salaf. Itu kata As-Sam'ani. Dan kalau kita baca Syiar Alamin Nubala karya Imam Ad-Dhahabi, Imam Ad-Dhahabi dari ulama abad ke-7, ya, ke-6 ke-7 kayaknya, ke-8, beliau ini menyebutkan dalam biografi rawi banyak sekali fulan salafi. Saya tidak kenal fulan kecuali dia ini salafi. Menunjukkan dia ini berada di ashab. Seperti beliau sifatkan Ad-Daruqutni. Ad-Daruqutni saya tidak pernah kenal. Beliau itu mengenal ilmu kalam, ilmu yang sesat. Balkana salafiyan, bahkan dia ini adalah seorang salafi. Menunjukkan tazkiyah dia ini di atas benar. Ya. Demikian pula dalam biografi Ibn Salah disebutkan dia ini salafiyul mu'taqad, salafi akidah. Nah, demikian penisbatan salafi ada di dalam sejarah para ulama, buku para ulama yang dipakai untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, untuk menampilkan ciri ahli sunnah wal jamaah. Nah, baik. Kemudian di antara penamaan ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah juga dikenal dengan nama al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Ini penamaan diambil dari pemahaman hadis perpecahan umat. Sebab dikatakan oleh Nabi semuanya dalam neraka. Berarti yang selamat cuma satu. Makanya dikatakan oleh yang satu ini al-firqatun najiyah. Inilah al-jamaah yang telah kita uraikan ini tadi. Jadi penamaan sama. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa, karena itulah Rasulullah SAW mensifatkan al-firqatun najiyah, bahwa al-firqatun najiyah mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Mereka adalah jumhurul akbar wa sawadul a'zam. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga berkata, apabila pensifatan al-firqatun najiyah adalah mengikuti para sahabat Rasulullah SAW, itu sifat al-firqatun najiyah, mengikuti sahabat. Ya. Di zaman Rasulullah SAW, dan itu adalah syiar, simbol ciri ahli sunnah wal jamaah. Maka al-firqatun najiyah itu adalah ahli sunnah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka adalah ahli sunnah. Jadi ini penamaan lain. Penamaan lainnya lagi, ahli sunnah wal jamaah juga dikenal dengan nama at-ta'ifatul mansurah, kelompok yang mendapatkan pertolongan. Penamaan ini kelompok yang mendapatkan pertolongan ini diambil dari hadis yang mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Akan ada satu kelompok dari umatku terus-menerus menampakkan kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang mencerca mereka sampai datang ketentuan Allah dan mereka di atas hal tersebut. Nah, maka mereka juga dikatakan sebagai at-ta'ifah al-mansurah. Dan mereka juga disebut dengan nama ahlul hadis, ahlul athar. Dan itu kita lihat sekarang Imam As-Sabuni rahimahullah, kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Akidah para ulama salaf Ashabul Hadis. Mereka dikenal juga dengan Ashabul Hadis sebab komitmen dari hadis. Mereka terikat dengan hadis Rasulullah SAW. Dan Imam Ahmad ketika menafsirkan At-Taifatul Mansurah, beliau katakan kalau bukan ahlul hadis, saya tidak tahu lagi siapa mereka. Kalau bukan ahlul hadis. Iya.
Nah, baik. Syekh Rabi Al-Madkhali hafizahullah dalam kitab beliau Ahlul Hadis wa Ta'ifatul Mansurah Najiyah, beliau mengatakan, kata beliau telah sepakat atau dalam itu telah sepakat kalimat Ahli Sunnah wal Jamaah bahwa Ta'ifah Al-Mansurah mereka adalah salafus salih ashabul hadis. Jadi mereka juga dikenal sebagai ashabul hadis. Dan mereka juga dikatakan al-ghuraba, orang-orang yang asing, dianggap asing dengan manusia. Karena mereka terasa asing dengan agamanya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang mutawatir juga, "Badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba." Islam itu mulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal mulainya. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing tersebut. Iya. Maka seorang muslim di zaman ini, khususnya yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mengenal sunnah, hendaknya dia bersyukur dan berbangga dengan agamanya. Berbangga dengan agamanya. Berbangga dengan syiar Islam yang dia miliki sekarang. Dan jangan goyah dengan cercaan orang-orang yang tidak berada di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina, jangan kalian bersedih hati. Kalian yang paling tinggi kalau kalian benar-benar beriman. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, kisahkan Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh alaihi salam sudah membuat perahu, setiap kali kaumnya melewati Nabi Nuh, mereka menolak-nolak Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh berkata, "In tasharu minna, fa inna nasharu minkum." Kalau kalian menolak-nolak kami juga menolak-nolak kalian. Tidak goyah dengan olok-olokan mereka, tapi merasa bangga dengannya dan membahas hal tersebut. Menunjukkan mereka merasa bangga dengan agamanya, izzah di atas agama. Mereka seorang ahli sunnah harus sadar terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dirinya dengannya, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya senantiasa dia jaga dan dia berbangga dengan hal tersebut, yang menerapkannya, bukan berbangga dalam artian menghisapkan setiap orang, tetapi dia tampilkan syariat tersebut tidak goyah dengan cercaan orang-orang yang mencerca. Nah, dan hendaknya beruntung dengan janji yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fatuba lil ghuraba." Beruntunglah orang-orang yang dianggap asing tersebut. Iya. Baik, ini penamaan-penamaan ahli sunnah. Dari apa yang kita sebut? Mereka dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Mereka dikatakan salafiyun, salafi. Mereka dikatakan al-firqatul najiyah. Mereka dikatakan al-ta'ifatul mansurah. Mereka dikatakan ahlul hadits wal athar. Mereka dikatakan al-ghuraba, orang-orang yang asing. Itu diantara penamaan-penamaan ahli sunnah. Kalau kita lihat penamaan-penamaan ini penamaan, sebagian penamaan sabit dalam nas, yang disebut nas ya tadi ya, sebagian penamaan. Dan sebagian penamaan lagi diambil dari pemahaman hadis. Sebagian penamaan lagi muncul memang hanya untuk menampakkan Islam yang hakiki. Kalau begitu ini semua adalah penamaan syar'i. Penamaan yang dibenarkan, penamaan yang terpuji. Penamaan yang terpuji. Sebab penamaan itu ada 3 jenis. Perlu diketahui, penamaan ada 3 jenis. Penamaan yang pertama ada penamaan yang terpuji. Saya katakan penamaan ada 3 jenis. Ini pembagian 3 jenis, pembagian yang disebut oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh dalam uraian beliau ketika mensyarah kitab Fadlul Islam. Nah, beliau katakan bahwa penamaan itu ada 3 jenis. Yang pertama ada penamaan yang terpuji. Penamaan yang terpuji seperti ini, penamaan ahli sunnah wal jamaah yang mempunyai dasar-dasar syar'i dan sebagian penamaan muncul untuk menampakkan al-haq. Itu penamaan yang terpuji. Kemudian penamaan yang kedua adalah penamaan yang diperbolehkan. Hukumnya boleh. Yaitu penamaan yang sifatnya ta'rif. Sifatnya hanya sebagai ta'rif saja, pengenalan. Misalnya kamu orang mana? Penamaanmu dari mana? Nisbahmu ke mana? Saya misalnya orang Solo. Dikatakanlah fulan Solawi misalnya. Iya. Bukan ta'assub nisbah kepada dirinya, tapi saya tahu dia ini orang Solo gitu. Ya kan? Kamu orang mana? Saya orang Indonesia. Kamu Indonesia. Kamu orang mana? Saya orang Makkah misalnya. Kamu Al-Makki. Bukan dia fanatisme terhadap sukunya enggak. Tapi dikenal dia ini orang Makkah. Ditakrif, pengenalan. Nah, demikian pula pada sebagian bentuk yayasan misalnya. Kadang ada bentuk penamaan itu ditakrif saja. Untuk pengenalan. Ditakrif. Kapan dia ditakrif itu dibolehkan. Tapi kapan lebih dari itu, lebih dari takrif,
Apa saja itu penamaan atau penisbatan. Kata lebih dari takrif, kata lebih dari pengenalan. Dibangun di atasnya al-wala wal bara, kebencian dan kecintaan. Siapa yang ikut, dia temannya. Ya, siapa yang tidak ikut, musuhnya. Siapa yang ikut, temannya walaupun orang yang paling fajir. Siapa yang tidak ikut, dia adalah musuhnya walaupun orang yang paling saleh. Ini semua adalah bentuk hizbiyah. Penamaan bentuk hizbiyah masuk ke dalam penamaan jenis yang ketiga. Penamaan yang tidak diperbolehkan. Dan inilah penamaan yang mengandung unsur jahiliyah. Dari perkara jahiliyah disebutkan oleh Rasulullah, wa man da'a bid'awal jahiliyah. Dari perkara yang dibenci oleh Allah, 3 perkara yang dibenci oleh Allah, yaitu orang yang memanggil dengan seruan jahiliyah. Nah, maka penamaan kelompok-kelompok yang ada dengan bentuk penamaan Jamaatul Tabligh, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir dari Al-Mu'afirin, dan sebelumnya penamaan Al-Jahmiyah, Mu'tazilah dan lainnya, ini semua dari perkara jahiliyah yang diselisih oleh Islam. Sebab bentuk penisbatan kembali kepada ta'assub untuk identik kepada suatu pemikiran tertentu, ya, suatu kelompok tertentu, bukan sifatnya sebagai ta'arif. Maka ini adalah penamaan yang tercela. Penamaan-penamaan yang tercela. Nah, demikian pula bentuk yayasan-yayasan. Asal yayasan itu adalah perkara yang harusnya kita tinggalkan. Itu asalnya. Sebab namanya sesuatu yang boleh, kadang boleh, tetapi kita nggak tahu di belakangnya bagaimana. Nah, yang namanya syaitan itu sangat pandai menjerumuskan anak Adam. Kadang dibawa dulu dari perkara yang boleh, masuk kepada makruh, setelah itu masuk kepada haram, setahap demi setahap. Maka itu asal, tetapi karena berhubung di Indonesia ini, pemerintahan kita mengharuskan, ya harus ada yayasan untuk suatu gerakan Islam supaya dianggap lihat, maka berjalanlah hal tersebut. Nah, maka asalnya semampu mungkin jangan ada berbilangnya yayasan. Semampu mungkin hanya diambil sebatas yang diperlukan saja. Dan yang dicela oleh para ulama seperti Syekh Muhammad bin Hadi pada kejadian khususnya yang terjadi Soleh misalnya, asalnya misalnya dalam satu yayasan Salafiyah sudah punya yayasan, walaupun yayasannya sebenarnya tidak diangkat ditampilkan, setelah terjadi kelas bikin yayasan sendiri, ini masuk ke dalam perkara yang tercela. Masuk ke dalam penamaan-penamaan yang tercela, sifatnya tidak masuk lagi ke dalam bentuk yang mubah, bentuk yang diperbolehkan. Karena itu butuh dirinci tentang masalah penamaan-penamaan. Iya. Dan di sini kita kembali kepada penamaan Ahli Sunnah wal Jamaah. Setelah menguraikan penamaan-penamaan ini, ada 3 jenis, ada yang dibolehkan, ada yang terpuji, ada yang dibolehkan, dan ada yang terlarang. Yang terpuji itu kalau sifatnya dia sesuai dengan syar'i, ada suatu hal yang syar'i di dalamnya. Kemudian yang kedua, dibolehkan untuk ditarif pengenalan. Kemudian yang ketiga, penamaan yang tidak diperbolehkan kalau ada bentuk ikatan wala wal bara atau bisa menimbulkan perpecahan di tengah kaum muslimin. Bentuk penamaan yang tercela di dalam syariat. Ini 3 jenis pembagian. Ini dari pokok sebenarnya dipahamkan oleh para ulama. Dan sebenarnya ahli sunnah paham akan hal ini. Cuma namanya sebagian orang tidak kuat di dalam usul, sehingga terjadilah kesalahan-kesalahan. Kesalahan-kesalahan itu terjadi apabila seorang tidak kuat di dalam memahami usul ahli sunnah wal jamaah. Baik. Jadi penamaan ahli sunnah wal jamaah dengan penamaan ini seperti yang kita lihat. Dia punya nas kadang dan dia ambil kadang dari menampakkan Islam yang hakiki. Karena itu beda dengan penamaan tawaif ahli bid'ah. Ya kelompok ahli bid'ah penamaan mereka kadang kembali kepada pendirinya. Seperti Jahmiyah kembali kepada Jahm dan Safwan. Kembalinya di situ. Mu'tazilah misalnya. Nah, atau Zaidiyah misalnya, nisbah kepada Zaid bin Ali. Al-Kullabiyah nisbah kepada Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Al-Karrawiyah nisbah kepada Muhammad bin Karram. Al-Asy'ariyah nisbah kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Atau kembali kepada laqab-laqab, gelar-gelar yang dari gelar itu pecahan dari kesesatan mereka. Seperti Ar-Rafidah. Ar-Rafidah dikatakan Rafidah artinya menolak, sebab mereka menolak kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Maka dikatakanlah mereka Rafidah. Al-Mu'tazilah ini adalah kelompok Atha bin Wasil bin Atha yang kemudian didukung juga oleh Amr bin Ubaid. Setelah itu mereka bersendiri dari halaman Al-Hasan bin Al-Basri menyelisih ulama kaum muslimin di zaman itu. Maka dikatakanlah dia Mu'tazilah, orang yang bersendiri. Kembali kepada asal penyimpangan. Mereka bersendiri. Nah, An-Nasibah ini kebalikannya dari Syiah. Dia ini
menanamkan permusuhan kepada Ahlul Bait. Menanamkan permusuhan kepada Ahlul Bait. Jadi kalau ingin tahu kelompok-kelompok sesat, ya. Kalau Syiah itu Rafidhah, mereka mengaku cinta kepada Ahlul Bait walaupun dusta cintanya. Nah, kemudian An-Nasibah kebalikannya, dia benci kepada Ahlul Bait. Dan yang tengah-tengah lagi, tapi ekstrim juga, namanya Taifah Al-Kamiliyah. Pengikutnya Abu Kamil, ya, dia mengatakan Ahlul Bait hukumnya kafir, para sahabat kafir sebab mereka menggugat kedudukan Ahlul Bait. Dan Ahlul Bait juga kafir sebab dia tidak mengambil haknya. Tidak mengambil haknya. Dia semuanya dikafirkan. Lihat ya, kalau kita baca buku-buku Ahlul Bidah, pemikiran mereka, dan kita kenal sunnah alhamdulillah, memang senyum dan tertawa melihat ajaib wa dharai, keanehan, ya, apa namanya, pada mereka. Wallahu musta'an. Jadi kalian kembali seperti itu. Dan kalian nisbah kepada pakaian seperti Sufiyah. Sebab mereka pakai suf. Suf itu memakai bulu domba. Makanya dinamakan mereka Sufiyah. Kalau mereka mengatakan sufi berarti membersihkan diri, itu salah. Nah, itu salah. Sebab kalau membersihkan diri dari sofa, penisbatannya sofali. Sofali ya, itu bukan sufi. Nah, dan sufi kata Ibn Hazm tidak pernah membela agama. Nah, kemudian batiniyah. Dan sebagian lafaz itu kembali kepada sebab keluarnya dari akidah. Seperti orang-orang Khawarij, dia keluar dari jemaah kaum muslimin. Nah, dan lain-lain. Dan sebagian penamaan lagi menunjukkan apakah kembali kepada yayasannya, kembali kepada kelompoknya, kembali kepada muassisnya. Zaman ini seperti Tahrir, sirkus untuk kembali kepada politik. Ada kelompok yang dibuat oleh Taqiyuddin An-Nabahani di di Dimashq. Kemudian Ikhwanul Muslimin, kelompok yang ditaksis oleh Hasan Al-Banna. Kemudian Jamaatul Tabligh adalah kelompok yang dibuat dari mimpi oleh Muhammad Ilyas. Dan kelompok-kelompok yang lainnya kembali kepada nisbah. Adapun dakwah salafiyah, penamaan salafiyun, ahli sunnah wal jamaah, al-firqatul najiyah, taifatul mansurah, kita berbangga. Semuanya kembali penamaannya kepada Islam yang hakiki yang dibawa oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit yang ketujuh. Nah, maka dari sini nampak perbedaan antara penamaan ahli sunnah dengan penamaan yang lain. Nampak perbedaannya dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, penamaan ahli sunnah wal jamaah, taifatul mansurah, salafiyun, al-firqatul najiyah dan seterusnya, ini penamaan sama sekali tidak pernah lepas dari nisbah umat Islam yang berada di zaman Rasulullah SAW. Kalau kita katakan ahli sunnah wal jamaah, berarti dia ikut kepada sunnah wal jamaah di zamannya Nabi. Demikian pula salafiyun ikut kepada sunnah kaum muslimin yang berada di zaman Nabi. Berbeda dengan yang lainnya, kembalinya kepada golongannya, kepada kelompoknya, kepada tokohnya. Nah, kemudian perbedaan dari sisi yang kedua, penamaan-penamaan ahli sunnah yang kita sebutkan tadi, itu semuanya mengandung Islam itu sendiri. Alkitab dan sunnah, yang di dalamnya tidak ada bentuk apapun yang menyelisih Al-Quran dan sunnah. Tidak ada tambahan, tidak ada kekurangan. Semuanya persis Islam itu sendiri. Hanya menggambarkan Islam itu sendiri. Berbeda dengan kelompok yang lainnya. Kadang menampilkan bid'ahnya, ingin mentakrir madhabnya, ya, ingin memunculkan suatu perkara, ya, ingin sibuk di bid'ah ini dan bid'ah ini. Nah, tapi ahli sunnah menampilkan Islam itu sendiri, Alkitab wa sunnah. Kemudian perbedaan dari sisi yang ketiga, penamaan-penamaan ahli sunnah itu hadis dengan nas. Sebagiannya dan sebagiannya lagi muncul dari makna dan kandungan syariah untuk menampilkan Islam yang benar. Berbeda dengan penamaan yang lain. Tidak ada yang punya nama. Apa dalilnya? Coba tanya. Apa dalilnya kamu bernama dengan nama itu? Tidak ada yang punya dalil dengan penamaannya tersebut. Ya, dalil yang bisa dipegang menggambarkan kelompoknya tersebut. Nah, iya. Baik. Kemudian perbedaan dari sisi yang ketiga, perbedaan dari sisi yang keempat, ikatan loyalitas dan permusuhan, al-wala wal bara. Kalau misalnya dia cinta kepada seorang, benci kepada seorang, maka kecintaan dan kebenciannya itu dibangun di atas Islam. Itu dalam ahli sunnah wal jamaah. Setiap ahli sunnah wal jamaah, salafiyun, taifatul mansurah, al-firqatul najiyah, al-ghuraba, ahlul hadith wal athar, mereka kalau memberikan loyalitas karena Islam, sebab pimpinannya cuma Rasulullah SAW. Hanya Islam itu sendiri. Kalau mereka benci karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lainnya benci karena kelompoknya, benci karena madhabnya, benci karena pimpinannya. Siapa yang mengkritik pimpinannya, maka dia adalah musuh besarnya, dan seterusnya. Ini perbedaan dari sisi yang keempat. Dari sisi yang kelima, penamaan-penamaan ini tidak ada sama sekali seruan untuk ta'assub, fanatisme.
Sama sekali tidak semua untuk fanatisme. Ada kata ada fanatisme dalam perumpamaan ini. Misalnya seorang bernama dengan nama ahli sunnah, fanatisme dengannya. Bernama dengan salafiyin, fanatisme dengannya. Maka fanatismenya bukan kepada orang per orang, tapi kembalinya kepada Rasulullah SAW. Sebab itu adalah pimpinan ahli sunnah wal jamaah. Ya kan? Nah, tetapi kelompok yang lain fanatismenya pasti kembali kepada kelompok atau kepada pimpinannya. Tidak ada yang lain. Kepada pemikirannya yang sesat. Iya. Nah, kemudian perbedaan dari sisi yang keenam, penamaan ahli sunnah ini sama sekali tidak pernah menyeret kepada suatu bid'ah apapun, atau menyeret kepada suatu maksiat, atau menyeret kepada suatu asabiyah, fanatik pada suatu kelompok atau golongan tertentu. Nah, berbeda dengan yang lainnya, sudah berisbatannya di atas hal yang salah, nisbat pada suatu bid'ah, muncul dalamnya berbagai macam maksiat, dan hal tersebut adalah perkara yang sangat terlarang di dalam syariat Islam. Kenapa di sini penamaan ahli sunnah wal jamaah? Sekali lagi, ahli sunnah wal jamaah bukan organisasi tertentu, ya. Dan saham bukan milik orang tertentu. Nah, dia adalah Islam yang hakiki. Siapa yang bersifat dengan Al-Quran, mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan jalan para ulama as-salaf, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka dia adalah ahli sunnah wal jamaah. Dia adalah as-salafiyun. Dia adalah ta'ifatul mansurah al-firqatul najiyah. Baik. Sudah lewat 20 menit dari waktu yang ditentukan. Tidak terasa. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan nanti setelah dulu. Setelah istirahat sedikit, kita lanjutkan. Maka ada waktu, karena mungkin banyak jamaah, kemudian serta juga dari ikhwan dan akhwat, ada persiapan untuk wudu. Kita khawatirkan kalau waktu kita berhenti, kalau tidak cukup untuk persiapan salat. Maka kita cukupkan sampai sini. Kita sambung insyaallah taala setelah zuhur dan kita memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.